Halo sahabat cerita Mila, apa kabar kalian semua? Senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh emosi dan pelajaran hidup. Kali ini, kita akan menyaksikan sebuah cerita yang sangat menyentuh hati, tentang pengorbanan, perjuangan, dan air mata seorang kakak demi adiknya. Sebelum kita mulai, aku mau ajak kalian dulu untuk support channel ini ya. Tekan tombol like, tuliskan nama dan kota asal kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Yuk kita siapkan hati kita, karena cerita kali ini akan benar-benar menguras air mata dan membuat kita semakin menghargai arti keluarga. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu tampak mendung. Seakan ikut menangis bersama keluarga kecil di rumah reot di pinggir kampung. Angin masuk dari sela-sela dinding bambu, membawa dingin yang menusuk. Di sudut ruangan, terdengar batuk panjang ayah mereka yang sudah berbulan-bulan terbaring sakit. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya redup. Ibu duduk di sampingnya, memegang tangan suaminya dengan wajah lelah. Bima, anak sulung, berusia 16 tahun, hanya bisa memandang dalam diam. Di sampingnya, Rani adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMP, menangis kecil, memeluk tas sekolah yang mulai usang. "Ayah, kapan sembuh?" tanya Rani lirih. Suaranya bergetar. Ayah hanya menghela napas panjang, lalu terbatuk lagi. Ibu mengusap kepala Rani, berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri hampir putus asa. Hari itu, sebuah keputusan besar harus diambil. Biaya rumah sakit dan obat-obatan ayah tidak sanggup lagi mereka bayar. Sementara sebentar lagi, Rani akan masuk SMA, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bima menatap wajah ibunya, lalu menunduk dalam-dalam. Ada luka yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi ia tahu apa yang harus dilakukan. "Bu," suara Bima parau, "biar aku saja yang tidak sekolah. Aku bisa kerja. Nanti uangnya buat biaya sekolah Rani, sama buat beli obat ayah." Ucapan itu membuat suasana hening. Rani menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. "Mas, jangan. Mas juga harus sekolah. Aku nggak mau Mas jadi kayak ayah, kerja keras sampai sakit begini," ucap Rani sambil memeluk kakaknya. Tapi Bima hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh kepedihan, tapi juga keteguhan hati. "Rani, kamu harus sekolah tinggi. Kamu pintar. Kamu punya kesempatan yang gak aku punya. Mas rela kok, asal kamu bisa jadi orang sukses. Jangan hidup susah terus kayak kita." Ibu menutup wajahnya dengan tangan, menahan air mata yang jatuh. Ia tahu keputusan itu benar-benar akan mengubah hidup anak sulungnya. Tapi apa daya, keadaan tidak memberi pilihan lain. Keesokan harinya, pagi masih buta ketika Bima sudah berangkat ke pabrik di kota. Ia hanya berbekal selembar ijazah SMP yang belum lama ia terima. Dengan kemeja lusuh dan celana panjang yang kebesaran, ia melangkah mantap meski hatinya gemetar. Di gerbang pabrik, ratusan orang berdesakan. Sebagian besar orang dewasa, jauh lebih tua darinya. Bima merasa kecil, tapi tekadnya menguat ketika mengingat wajah ayah yang terbaring dan senyum adiknya. Hari pertama kerja, tubuhnya langsung digempur pekerjaan berat, mengangkat kerang-kerang beras seberat puluhan kilo, memindahkan barang-barang dari gudang ke truk. Tangan remajanya yang belum terbiasa langsung melepuh. Punggungnya sakit, kakinya gemetar, tapi setiap kali hampir menyerah, terbayang wajah Rani dengan seragam SMA yang putih bersih. Buat mudik, batinnya berulang-ulung. Malamnya, Bima pulang dengan tubuh penuh keringat dan debu. Bajunya basah, tangannya lecet-lecet.
Begitu masuk rumah, ia disambut Rani yang langsung berlari memeluknya. "Mas, capek banget ya?" Bima hanya mengusap kepala adiknya dan tersenyum. "Capeknya hilang. Kalau lihat kamu masih semangat belajar. Jangan sia-siakan pengorbanan, Mas." "Ya?" Rani mengangguk sambil menangis. Ia berjanji dalam hati akan belajar sungguh-sungguh. Tapi entah kenapa, rasa bersalah tetap menggerogoti hatinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rutinitas Bima tidak berubah. Bekerja dari pagi hingga malam, pulang dengan tubuh penuh luka, lalu tidur di lantai bambu tanpa alas yang layak. Sementara Rani mulai masuk SMA, membawa buku-buku baru yang dibeli dari hasil keringat kakaknya. Suatu malam, saat listrik padam, Rani belajar dengan lampu minyak kecil. Bima duduk di sampingnya. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh kasih. "Mas, kenapa Mas nggak tidur? Besok kan kerja pagi." Bima menggeleng. "Mas senang lihat kamu belajar. Itu lebih berharga daripada tidur." Rani tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu, setiap huruf yang ia baca, setiap halaman buku yang ia buka, adalah hasil dari kerja keras kakaknya. Namun di balik semua itu, ada luka yang Bima sembunyikan rapat-rapat. Setiap kali ia melihat teman sebaya berangkat sekolah dengan seragam rapi, hatinya perih. Ia juga punya mimpi. Ingin jadi guru, ingin duduk di bangku kuliah, ingin mengenakan toga, tapi semua mimpi itu ia kubur demi Rani. Kadang di tengah malam, saat semua tidur, Bima terbangun. Ia menatap lenggut-lenggut bambu rumahnya. Lalu air matanya menetes tanpa suara. "Ya, Allah, beri Rani masa depan yang lebih baik. Biarlah aku yang menanggung semua sakit ini." Hidup terus berjalan. Bima semakin keras bekerja. Tubuhnya semakin kurus. Ibu sering menangis diam-diam melihat anak sulungnya pulang dengan badan penuh luka. Tapi setiap kali ditanya, Bima selalu menjawab dengan senyum. "Aku kuat, Bu. Aku sanggup. Yang penting Rani jangan berhenti sekolah." Rani hanya bisa memeluk kakaknya erat setiap malam. Dalam hatinya ia berjanji, suatu hari nanti ia akan membalas semua pengorbanan ini. Namun, siapa sangka, janji itu kelak hanya tinggal janji. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit. Tapi peluit panjang dari pabrik sudah menggema di udara. Derap langkah para buruh terdengar terburu-buru. Di antara mereka, Bima ikut berjalan dengan tubuh kurusnya. Kemeja lusuh yang sudah berubah warna karena keringat, serta sandal jepit yang mulai sobek. Usianya baru 16 tahun, tapi beban di punggungnya sudah seberat batu. Karung beras, besi, kardus, besar semua diangkat dengan tenaga yang kadang hampir tak tersisa. Tangannya yang dulu halus kini penuh kapalan dan luka. Punggungnya sering nyeri. Kakinya gemetar setiap kali harus berjalan membawa beban. "Anak sekecil kamu kuat juga ya?" celetuk seorang buruh dewasa. Setengah iba. Bima hanya tersenyum samar, meski keringat deras menetes di wajahnya. "Buat adik, Pak, semua demi dia," jawabnya lirih. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Jam kerja panjang seakan tak ada ujung. Bima bekerja dari pagi hingga malam. Kadang ditambah shift malam demi tambahan upah lembur. Saat istirahat, ia hanya makan nasi dengan tempe goreng tipis, atau kadang hanya air putih untuk mengganjal perut. Namun setiap kali merasa hendak roboh, ia mengingat wajah Rani, membayangkan adiknya duduk di bangku sekolah dengan seragam putih abu-abu, belajar dengan penuh semangat. Gambaran itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bertahan. Sore hari, Bima pulang dengan langkah gontai. Rumah bambu yang reyot itu masih sama, tapi baginya selalu ada kehangatan di sana. Begitu ia masuk, Rani berlari menyambut, memeluknya erat. "Mas, makan dulu. Ibu masak sayur lodeh." Meski cuma seadanya,
Bima tersenyum tipis, menahan perih di punggungnya. Yang penting, kita masih bisa makan bareng. Kamu sudah belajar kan, Dik? Rani mengangguk, lalu memperlihatkan buku-buku barunya. Bima menatap penuh haru itu, semua hasil keringatnya, hasil luka-luka di tangannya. Malam itu, ketika semua tidur, Bima masih terjaga. Ia memandangi wajah Rani yang lelap, lalu menarik napas panjang. Ya Allah, jangan biarkan dia hidup sengsara seperti aku. Biarlah aku yang menanggung semua sakit ini. Doanya lirih, air matanya menetes, jatuh di tikar bambu yang sudah usang. Hari-hari berikutnya semakin berat. Di pabrik, ia sering dipaksa bekerja lebih cepat, bahkan dimarahi mandor jika terlihat lelah. Tubuh mudanya dipaksa menanggung beban orang dewasa. Kadang ia jatuh tersungkur, tapi segera bangkit lagi. Tak peduli sakit yang menyiksa. Masih kuat, Bi? Tanya seorang rekan kerja. Bima hanya tersenyum, meski wajahnya pucat. Aku harus kuat. Kalau aku berhenti, adikku nggak bisa sekolah. Kata-kata itu menyayat hati semua yang mendengarnya. Banyak buruh yang iba, tapi tak ada yang bisa membantu lebih dari sekadar doa. Di rumah, kondisi ayah semakin parah. Obat yang dibeli Bima dari gaji bulanannya hanya bisa meredakan sebentar, tapi tidak menyembuhkan. Ibu sering menangis, diam-diam merasa bersalah karena membiarkan anak sulungnya bekerja sekeras itu. Suatu malam, ketika Rani belajar dengan lampu minyak, Bima duduk di sampingnya. Tubuhnya tampak letih, matanya merah, tapi senyumnya tetap ada. Mas, istirahatlah, besok kan kerja lagi, kata Rani dengan wajah khawatir. Bima menggeleng pelan. Aku senang lihat kamu belajar. Itu lebih berharga daripada tidur. Kamu harus jadi orang sukses, Dik. Jangan pernah sia-siakan semua ini. Rani terdiam, lalu memeluk kakaknya erat. Air matanya jatuh, membasahi bahu Bima. Mas, aku janji, aku nggak akan kecewakan, Mas. Waktu berlalu, Rani semakin menonjol di sekolah. Nilai-nilainya tinggi, guru-guru memujinya. Bahkan ia sering mendapat piala lomba. Bima bangga bukan main. Meski di balik kebanggaan itu terselip rasa getir. Setiap kali ia mengantar Rani ke sekolah, ia harus menunggu di luar pagar, berdiri dengan baju lusuhnya. Kadang ada bisik-bisik dari orang tua murid lain yang melihat penampilannya. Ada yang kasihan, tapi ada juga yang memandang rendah. Kasihan ya, adiknya pintar, kakaknya cuma buruh pabrik. Terdengar bisikan lirih yang sampai ke telinga Bima. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Meski begitu, setiap kali Rani menoleh sambil melambaikan tangan, semua sakit itu seakan hilang. Malam-malam panjang terus ia jalani. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, tapi matanya tetap memancarkan tekad. Rani terus melangkah maju. Sementara Bima makin terkubur dalam kerja keras yang seakan tak ada akhirnya. Di satu titik, tubuhnya roboh di pabrik. Ia jatuh tersungkur saat mengangkat karung terlalu berat. Teman-temannya panik, membantunya bangkit. Namun begitu tersadar, Bima tersenyum lagi. Meski tubuhnya gemetar, aku nggak boleh berhenti. Aku masih harus biayai sekolah adikku. Kalimat itu membuat semua buruh lain terdiam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bima tahu, hidupnya tidak akan mudah. Tapi, ia tidak pernah menyesal. Karena bagi dirinya, kebahagiaan sejati bukanlah pada dirinya sendiri, melainkan ketika melihat Rani melangkah maju, satu langkah lebih dekat pada masa depan yang lebih cerah. Namun, tanpa ia sadari, pengorbanan itu perlahan mengikis dirinya, habis dan suatu hari nanti akan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Waktu berjalan cepat. Rani kini sudah duduk di bangku universitas ternama di kota. Seragam sekolahnya berganti menjadi jas alma mater yang gagah. Langkahnya makin percaya diri. Ia mulai bergaul dengan teman baru anak-anak dari keluarga berada yang datang ke kampus
dengan mobil mewah, memakai pakaian rapi dan wangi. Sementara itu, Bima tetap sama. Setiap bulan ia mengirim uang hasil lembur dari pabrik. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus, tangannya penuh luka. Malam-malam ia sering menahan batuk panjang, tapi tetap memaksa kerja. Suatu sore, Bima datang menjenguk Rani di kampus. Ia ingin memberi kejutan kecil, membawa bekal makanan yang dimasak ibu. Bajunya sederhana, celananya sudah pudar warnanya. Di gerbang kampus, Bima berdiri canggung, menunggu adiknya keluar. Ketika Rani muncul bersama teman-temannya, matanya langsung melebar. Ia terkejut melihat kakaknya. Salah satu temannya berbisik pelan. "Itu siapa? Tukang bangunan?" "Ya," Rani tersentak. Wajahnya memerah. Ia buru-buru menghampiri Bima. "Mas, kenapa nggak bilang dulu?" tanyanya pelan, seakan ingin sepat-sepat menyudahi. Bima tersenyum lebar, menyodorkan kotak makanan. "Ini, Mas bawain bekal dari rumah. Ibu yang masak." Mas kangen Rani. Namun Rani tampak kikuk. Ia menerima kotak itu. Tapi tidak lama kemudian, berkata, "Mas, lain kali jangan datang ke kampus ya. Teman-teman bisa salah paham." Kalimat itu menusuk hati Bima lebih tajam dari luka kerja di pabrik. Tapi ia hanya mengangguk, mencoba tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Iya dik, maaf ya kalau bikin kamu malu." Sejak saat itu, jarak di antara mereka semakin nyata. Rani jarang pulang. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan tumonmen kampusnya. Telepon dan pesan dari Bima sering tak dijawab. Sementara Bima tetap bekerja keras, bahkan menambah shift malam agar semua kebutuhan kuliah Rani terpenuhi di rumah. Ibu sering melihat Bima duduk sendiri di teras, menatap jalan kosong. "Kamu kangen Rani ya?" tanya ibu lirih. Bima tersenyum tipis. "Iya bu, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia bahagia." Air mata ibu jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu betapa dalam luka di hati anak sulungnya, tapi Bima selalu menutupinya dengan senyum. Malam itu, saat Bima pulang dari pabrik, ia membuka kotak kecil di laci berisi selembar ijazah SMP yang mulai menguning. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Mimpiku memang berhenti di sini, tapi semoga mimpi mudik bisa sampai jauh." Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai takut-takut kalau semua pengorbanan itu suatu hari tak akan dihargai. Hari itu adalah hari yang seharusnya paling membahagiakan. Rani resmi diwisuda sebagai sarjana dari universitas ternama. Aula megah dipenuhi bunga, sorak-sorai keluarga, dan tawa bahagia. Bima datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja putih kusam yang sudah lama disetrika, celana hitam pudar, dan sepatu pinjaman dari tetangga. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya berbinar bangga. Ia duduk di deretan kursi paling belakang, berusaha tidak menarik perhatian. Ketika nama Rani dipanggil ke panggung, Bima berdiri, bertepuk tangan paling keras, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan haru. "Itu, adikku, semua jerih payahku terbayar," batinnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah acara, Bima mencoba mendekati Rani untuk memberi selamat. Ia membawa sebuket bunga sederhana yang dibelinya dari hasil menyisihkan uang makan. Rani keluar bersama seorang pria muda tampan dengan jas rapi calon suaminya dan keluarganya yang kaya. Wajah mereka semua berwibawa, pakaian mereka mahal. Saat melihat Bima datang dengan wajah polos dan pakaian lusuh, salah seorang dari keluarga pria itu tertawa kecil. "Rani, ini siapa? Oh, jangan bilang ini kakakmu." Rani terdiam. Calon suaminya tersenyum sinis. "Jadi benar ya, keluarga kamu dari kalangan bawah. Kakakmu buruh pabrik? Astaga, malu sekali kalau besok orang-orang tahu besan kita cuma pekerja kasar."
Kata-kata itu menghantam dada Bima seperti palu godam. Ia berdiri kaku. Bunga di tangannya gemetar. Matanya menatap Rani, berharap adiknya membela. Tapi Rani hanya diam, menunduk, seakan membenarkan ucapan itu. "Mas," suara Rani lirih, "mungkin jangan sering ikut acara kampus atau keluarga ya. Mereka bisa salah paham." Bima tertegun, senyum bangganya runtuh, berganti dengan luka yang tak terkatakan. Tangannya perlahan menurunkan bunga yang ia bawa. "Oh, iya dik, maaf ya kalau Mas bikin kamu malu." Ia memaksa tersenyum. Meski air mata hampir jatuh, perlahan ia mundur, berbalik, dan melangkah pergi di tengah kerumunan orang yang menatapnya sinis. Malamnya, di rumah bambu yang sunyi, Bima duduk sendiri. Bunga yang ia beli masih tergeletak di meja. Layu tanpa sempat ia berikan. Ibu menatap anak sulungnya dengan mata berkaca-kaca. "Bima, apa yang terjadi?" Bima hanya menggeleng, menahan tangis. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting, Rani sudah berhasil. Itu saja sudah cukup." Namun ketika ibu beranjak tidur, Bima tak bisa lagi menahan. Air matanya jatuh deras, mengguyur wajahnya yang penuh lelah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Hari-hari setelah wisuda Rani berubah kelam bagi Bima. Semangat yang dulu membuatnya mampu menahan rasa sakit, kini kian meredup. Setiap kali ia mengingat tatapan malu adiknya dan hinaan keluarga calon suaminya, dadanya terasa sesak. Luka itu lebih dalam dari semua luka kerja di pabrik. Namun Bima tidak berhenti bekerja. Ia masih bangun sebelum fajar, masih mengangkat karung-karung berat, masih tersenyum pada rekan-rekannya meski tubuhnya semakin lemah. Batuknya makin sering, kadang disertai darah. Tapi setiap kali ada yang menyuruhnya berhenti, ia hanya menjawab, "Aku harus terus kerja demi keluargaku." Malam itu, ia pulang dengan langkah terhuyung. Rani sudah jarang menghubungi, lebih sibuk dengan kehidupannya di kota bersama calon suaminya. Ibu duduk di beranda, menatap anak sulungnya dengan mata penuh khawatir. "Bima, tubuhmu makin kurus. Tolong berhenti dulu, Nak." Ibu takut. Bima tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. "Kalau aku berhenti, kita makan apa, Bu? Lagi pula, aku masih ingin lihat Rani benar-benar bahagia." Ibu menangis, memeluk anaknya erat. Tapi pelukan itu justru terasa seperti salam perpisahan. Beberapa minggu kemudian, pabrik semakin sibuk karena pesanan meningkat. Semua buruh dipaksa kerja lembur. Hari itu udara pengap, debu beterbangan, suara mesin meraung keras. Bima sudah tampak goyah sejak pagi. Tangannya gemetar saat mengangkat karung, matanya berkunang-kunang. "Bi, istirahat dulu, mukamu pucat sekali," seru seorang rekan. Tapi Bima menggeleng. "Tidak apa-apa, masih kuat." Namun di tengah tumpukan barang, tubuhnya tiba-tiba roboh. Karung berat jatuh menimpanya. Rekan-rekannya berteriak, segera mengangkat karung itu, tapi Bima sudah tak bergerak. Napasnya tersengal, batuknya berdarah. Ia dibawa ke klinik sederhana di dekat pabrik. Dokter menggeleng dengan wajah serius. Paru-parunya rusak parah. Terlalu lama bekerja di lingkungan berdebu tanpa pelindung. "Maaf, dia tidak bisa bertahan lama." Di ranjang tipis klinik, Bima membuka matanya perlahan. Ibu duduk di samping, menangis terseduh-seduh. "Bima, jangan tinggalkan ibu." Bima tersenyum lemah. Suaranya nyaris tak terdengar. "Bu, jangan nangis. Aku bahagia bisa jadi kakak untuk Rani. Tolong bilang ke dia, aku selalu bangga padanya. Jangan biarkan dia merasa bersalah. Aku ikhlas." Air matanya menetes. Dengan sisa tenaga, ia meraih tangan ibunya, lalu terpejam. Nafasnya berhenti. Senyum tipis masih tergambar di wajahnya. Bima, anak sulung yang mengorbankan segalanya.
pergi untuk selamanya di usia yang masih sangat muda. Berita kematian itu akhirnya sampai ke Rani. Saat ia mendengarnya, ia terdiam lama. Air matanya jatuh, tapi tak lama ia usap cepat. Ia tengah sibuk menyiapkan pernikahannya dengan calon suami kaya. "Ikut pulang, Ron?" tanya pria itu datar. Rani menggigit bibir, hatinya bimbang. Namun akhirnya ia hanya menjawab, Aku tidak bisa. Persiapan pernikahan ini terlalu penting." Hari pemakaman itu sepi. Hanya ibu dan beberapa tetangga yang mengantar. Hujan rintik turun. Tanah merah basah menelan tubuh Bima. Tidak ada adiknya. Tidak ada keluarga calon besan yang dulu menghina. Hanya keheningan dan doa lirih ibu yang patah hati. "Ya Allah, terimalah anakku di sisimu. Ia terlalu baik, terlalu ikhlas, sampai rela mati demi adiknya." Malam setelah pemakaman, ibu duduk sendirian di rumah reot itu. Kotak kecil peninggalan Bima terbuka di hadapannya berisi ijazah SMP yang sudah menguning, beberapa buku lusuh, dan sebuah surat kecil. Dengan tangan gemetar, ibu membuka surat itu. Tulisan tangan Bima, sederhana tapi penuh ketulusan. "Untuk Rani, jika suatu hari kamu membaca ini, mungkin Mas sudah tidak ada. Jangan pernah merasa bersalah. Mas bahagia bisa jadi kakakmu. Satu-satunya harapan Mas adalah kamu bisa hidup bahagia. Jangan sampai susah lagi. Doakan Mas. Itu saja sudah cukup. Salam sayang, kakakmu Bima." Air mata ibu jatuh deras, membasahi kertas itu. Ia tahu, surat itu mungkin tak akan pernah sampai ke tangan Rani, karena adiknya sudah larut dalam dunia yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, Rani hidup dalam rumah besar, bergelimang kemewahan. Namun setiap kali ia melihat seorang buruh pabrik lewat di jalan, hatinya tersayat. Bayangan Bima hadir senyum letihnya, tangannya yang lecet, dan pengorbanannya yang tak terbalas. Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Semua sudah terlambat. Bima pergi membawa cinta tulus yang tak pernah dihargai.